幼少から殺人術を叩き込まれ、増援か。こいつは俺が。Kembali lagi bersama gua di channel ini. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari anime SPY X Family episode kedua. Sebelum kalian lanjut videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah ini. Nah, tanpa banyak becet, yuk langsung saja kita ke ceritanya. Scene awal memperlihatkan Frank yang sedang berdandan seperti emak-emak. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, ujian wawancara Akademi Eden harus mengharuskan kedua orang tua untuk hadir, sehingga membuat Lloyd harus mencari seorang istri. Hanya terlihat menolak memiliki ibu seperti Frank. Lloyd pun turut beranggapan bahwa Frank tidak bisa menjadi seorang ibu. Jujur, Frank dandan kayak gitu udah kayak apa anjay. Terlihatlah Lloyd yang sedang memikirkan sesuatu, dan dengan mudahnya dia mengatakan kalau dia ingin mencari seorang istri. Kemudian scene berpindah di dalam gedung balai kota Berlin. Terlihatlah tiga perempuan yang sedang berkumpul sembari menggosipkan banyak hal. Salah satu dari mereka bertiga menanyakan pendapatnya ke satu perempuan lainnya yang ia panggil sebagai Yoru atau Yor, sama aja sih. Teman kerja Yor yang mengusilinya untuk memberikan upil ke kopi atasan mereka. Saking polosnya membuat mereka bertiga terdiam. Mereka pun mulai menyinggung hal pribadi Yor, mulai dari dandanan hingga kekasih. Salah satu dari mereka pun menyinggung maraknya perempuan jomblo yang dicurigai sebagai mata-mata. Ia pun diundang mereka untuk datang ke acara pesta di akhir pekan. Mereka menambahkan untuk membawa kekasihnya. Sesampainya di rumah, ia ditelepon oleh sang adik yang bernama Yuri. Yuri menelpon hanya untuk memberitahu mengenai promosi jabatannya. Yor yang memberitahu akan ke pesta akhir pekan mengatakan akan membawa kekasihnya sekalian. Hal tersebut membuat Yuri terkejut dikarenakan Yuri mengenal orang yang mengadakan pesta tersebut. Membuat Yuri ingin memastikan orang macam apa yang dikenjani oleh sang kakak. Terlihatlah wajah panik terpampang dari wajah sang kakak. Ia yang ditelepon seseorang mengira bahwa itu adalah Yuri, yang ternyata itu adalah telepon dari sang bos. Ia pun diberikan sebuah misi. Sesaat ia menerima misi tersebut, wajah Yor berubah menjadi sangat menyeramkan. Yor yang telah sampai di lokasi, terlihatlah banyak orang yang berkumpul di depan suatu ruangan. Namun secara tidak terduga, Yor mengeluarkan senjata berbentuk jarum besar dan membasmi semua orang di sana. Ia yang telah membantai semua orang terlihat sedang mencuci tangannya, dan ia pun tersadar bahwa satu-satunya gaun yang ia miliki sobek akibat pertempuran tadi. Scene berpindah di kediaman forger. Frank terlihat sedang memberikan fotokopian berisikan daftar cewek jomblo di balai kota. Singkat cerita, Lloyd dan Anya yang berada di sebuah toko baju. Anya yang akan diukur untuk membuat baju, mengira bahwa ia akan dijual oleh bapaknya. Lloyd pun menjawabnya dengan dingin, dan tentu saja itu adalah guyon mereka. Secara tiba-tiba, tanpa suara, Yor datang tanpa disadari oleh Lloyd, membuat Lloyd sedikit waspada. Yor yang ternyata akan menjahit gaunnya yang sobek tadi menyadari bahwa Lloyd tengah memperhatikannya. Lloyd yang tidak bisa mengelak lagi pun mengatakan bahwa ia terlihat sangat cantik, membuat Yor tersipu dan bertanya tentang dirinya di mata Lloyd. Lloyd pun hanya bisa menjawab iya. Yor yang ingin memastikan sesuatu, tiba-tiba Anya memanggil sang ayah. Anya pun bertanya siapakah wanita yang ada di hadapan sang ayah. Anya yang seorang expert pun dapat membaca isi pikiran dari Yor, dan Anya pun jadi mengetahui bahwa Yor adalah seorang pembunuh bayaran.
bukannya takut terhadap dua profesi berbahaya di hadapannya, Anya justru terlihat senang karenanya. Gila, ini anak lucu banget anjay. Anya yang masih membaca isi pikiran keduanya, namun terdengar sang ayah dan Yor tidak jadi mengutarakan isi pikiran mereka. Secara tiba-tiba, Anya pun berakting bagaikan aktor profesional, tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Anjay. Anya mengatakan bahwa ia mendambakan seorang ibu. Buat Yor bertanya, kemanakah sang ibu kepada Lloyd? Pastinya Lloyd berbohong dengan mengatakan sang ibu meninggal 2 tahun yang lalu, yang artinya dia adalah seorang duda. Yor pun merasa lega olehnya. Di luar toko baju, Yor yang telah bercerita agar Lloyd mau berpura-pura menjadi pacarnya, ia pun mengundang Lloyd untuk ikut dengannya ke pesta. Lloyd yang menerima ajakan tersebut membuat Yor terkejut sekaligus senang. Namun Lloyd meminta barter kepadanya. Ia meminta agar Yor berpura-pura menjadi istrinya untuk menghadiri ujian wawancara Akademi Eden. Yor pun menerimanya dengan senang hati. Mereka pun membuat janji di hari Sabtu nanti. Kemudian Shin memperlihatkan Anya dan Lloyd yang tengah berbelanja. Sesampainya di kasir, sang kasir pun bergelagat aneh, membuat Anya bingung. Mereka yang telah sampai di rumah, terlihat Lloyd yang sedang membuka celah pada koin, yang ternyata berisikan surat kecil dengan sandi angka. Sebagai informasi, sandi angka dijabarkan menjadi 25, 1 hingga 25, dan tiap angka tersebut memiliki arti alfabet tersendiri. Isi dari surat kecil Lloyd adalah mengharuskan ia untuk merebut kembali karya seni dari barat. Namun karena waktu tugasnya sama dengan janjinya pada Yor, secara tidak terduga terlihatlah ia yang ternyata meminta bantuan dari Frank. Frank awalnya menolak ikut dengan alasan bahwa dirinya hanyalah seorang informan. Namun dengan mudahnya berubah pikiran setelah Lloyd memberikan iming-iming berupa hasil colongan nanti bisa diambil sedikit. Terlihatlah Yor yang tengah menunggu Lloyd. Yang dapat kita lihat, Lloyd dan Frank sedang berada di medan pertempuran. Dengan mudahnya Lloyd menghabisi gembong pencuri tersebut. Frank yang telah selesai memasukkan semua barang menyuruh Lloyd untuk masuk dan kabur. Terlihatlah satu mobil yang menerjang mereka dari depan. Dan Shin berpindah pada Yor yang merasa dipermainkan, dan ia juga harus hadir di acara tersebut. Sesampainya di sana, karena dirinya yang tidak membawa pasangan, membuat ketiga temannya tadi bergosip tentangnya. Salah satu laki-laki di sana mendekati Yor. Yor mengenal pria tersebut dan ternyata bernama Dominic. Dominic merupakan kenalan dari sang adik Yuri. Ternyata laki-laki tersebut merupakan pacar dari salah satu temannya tadi. Ia yang hanya meminta tolong pada Dominic untuk mengatakan bahwa dirinya ke sana membawa pasangan agar Yuri tidak khawatir. Membuat ia ingin membunuh semua orang di sana karena perkataan ketiga temannya, tapi ia mampu menahannya. Yor yang terlihat akan meninggalkan pesta, namun tiba-tiba seorang pria masuk ke ruang pesta dengan tergesa-gesa. Yang ternyata pria tersebut adalah Lloyd dengan beberapa bercak darah di sekitar wajahnya. Dan tampak tergesa-gesa, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai suami Yor. Dominic mendekati Lloyd dan bertanya mengapa dirinya terlihat banyak bercak darah. Ia pun mengaku bahwa dirinya adalah seorang dokter dan pasiennya tengah mengamuk. Terlihatlah salah satu teman Yor tidak terima dan ingin membuat Yor malu dengan cara menumpahkan suatu barang panas, namun dapat dengan mudah ditangkis oleh Yor menggunakan kakinya. Sehingga cipratannya justru mengenai sang perempuan geblek tadi. Tidak sampai situ, cewek geblek itu pun berkata tentang pekerjaan Yor yang pernah dipanggil ke hotel untuk pijat, yang padahal itu adalah sandi Yor untuk pekerjaan algojonya. Lloyd justru mengatakan bahwa itu adalah hal yang indah, karena Yor dan Yuri hidup sendiri setelah kematian orang tua mereka. Ia pun menambahkan, Yor yang berusaha keras untuk menghidupi sang adik yang masih kecil dan rela mengorbankan dirinya sendiri. Lloyd justru bangga tentang semua hal tersebut. Kata-kata Lloyd membuat Yor tersipu malu dibuatnya. Semua tamu di sana juga terdiam olehnya.
Di mobil, mereka yang sedang OTW pulang dibuat terkejut saat ada mobil yang menyerempet mereka. Yor yang menanyakan tentang mobil tersebut pun dengan polosnya percaya saat Lloyd mengatakan mereka adalah pasien histeria yang belum sembuh. Singkat cerita, saat masih dalam pengejaran, Yor mengatakan sesuatu hal yang tidak terduga. Ia mengajak Lloyd untuk menikah, membuat Lloyd jatuh tersungkur ke tanah. Dengan wajah tersipu malu, Yor mengatakan bahwa dirinya tak ingin terlihat mencurigakan di mata publik, sehingga ia pun meminta pada Lloyd untuk dirinya agar bisa tinggal bersama seterusnya meskipun ujian wawancara telah selesai. Yor berpikir bahwa hanya Lloyd lah yang mau menerimanya. Lloyd yang sedang mencari cincin berlian yang ia ambil dari Frank pun menemukan bahwa kantongnya berlubang. Sesaat setelahnya, ia mengambil sebuah granat dan hanya mencopot pengaman yang berbentuk lingkaran. Ia menjadikannya cincin untuk dipasangkan pada jari Yor dan mengatakan kata-kata yang sangat romantis dengan maksud dan tujuannya sendiri tentunya. Dan berakhirlah alur cerita anime SPY X Family episode kedua. Gua jadi gak sabar buat nonton episode ketiganya dan seterusnya. Jadi sekian dulu untuk alur cerita anime kali ini. Terima kasih buat udah nonton hingga akhir video. Sampai jumpa di alur cerita anime SPY X Family episode berikutnya.